wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan, kekuatan, kesempatan bagi kita untuk bermuajahah pada kesempatan malam hari ini, yang mana kita akan sama-sama membahas satu hadis dari Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amru. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwaku yang Muhammad ini jiwanya ada dalam genggamannya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, "Inna mathalul mu'min," perumpamaan seorang mukmin, "laka mathalin nakhlati." Dia itu semisal seekor lebah. Akalat tayyibah, dia hanya memakan sesuatu yang baik. Wa wada'at tayyibah, dia juga mengeluarkan sesuatu yang baik. Wa waqa'at falam taksir walam tufsid, ketika dia hinggap maka dia tidak mematahkan dan tidak merusak. Dan dari sini ini adalah sahih Syekh Ahmad, ya, Ahmad Syakir, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Dari sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada dalam satu kitab berkaitan dengan ayat-ayat perumpamaan. Ayat ini juga dibahas, ya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan sesuatu bagi seorang mukmin, maka berarti ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apalagi berkaitan dengan lebah, yang mana lebah pun dalam Al-Quran itu ada satu surat yang sempurna yang namanya adalah An-Nahl, surat lebah. Ini kata para ulama, wa hakadha min takrimillahi wa tilkal hasy. Ini adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, ya, makhluk yang lemah ini, makhluk yang kecil berupa lebah tadi, dan bahkan ditasyabuhkan, diumpamakan seorang mukmin dengan keadaan lebah. Ya, dalam surah An-Nahl misalnya ayat 68 dan 69 Allah menggambarkan wa auha rabbuka ilan nahli, dan ketika Rabb kalian itu mengilhamkan, mewahyukan kepada lebah. Jadi Masya Allah, binatang pun ternyata mendapatkan ilham, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anittakhidhi minal bihal buyutan, yaitu supaya mereka membuat dari, ya, minal jibal buyutan, dari bukit-bukit itu rumah. Jadi lebah biasanya membuat rumah itu di bukit-bukit. Wa minas syajar, atau mungkin kadang dia membuat rumah itu dari pohon-pohon atau berada di pohon-pohon, ya. Wa mimma ya'rishun, dan dari tempat-tempat yang mereka inginkan. Kemudian Allah pun memerintahkan, thumma kuli min kulli thamarat, hendaklah kalian memakan dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Jadi makanan lebah itu adalah makanan yang baik dari tumbuhan-tumbuhan. Maka fasluki subul rabbik dhulalan, hendaklah kalian meniti jalan dari Tuhan kalian yang telah dimudahkan untuk kalian. Jadi lebah itu dia mencari makanan-makanan yang tayyib. Kemudian apa? Allah gambarkan senada dengan hadis tadi, akhirnya yakhruju min butuniha syarabun, maka dikeluarkan juga dari perut lebah tadi itu minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya itu berbeda-beda, ya, padanya, syifaa'ul linnas, dan bahkan ini bisa menjadi obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ayat, adalah tanda pelajaran bagi mereka orang-orang yang mau berfikir. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis dan ayat yang kita bacakan tadi, maka sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah bagi kita yang menjadi seorang mukmin. Ya, hanya saja kita akan membatasi, yaitu dengan 3 saja. Yang pertama, perumpamaan dari lebah tadi bagi seorang mukmin, yaitu al-mu'min la ya'kulu illa thayyiban.
sebagaimana halnya lebah. Sifatun nahal tadi, tidaklah dia memasukkan sesuatu, makan sesuatu kecuali yang baik. Maka seorang mukmin juga dia tidaklah makan kecuali makanan yang baik. Bahkan kata para ulama, bukan hanya sekedar dalam masalah makanan, wala yatakallamu illa bit-thayyib, dia tidak akan bicara kecuali dengan yang baik. Wala yat'amu illa at-thayyib wala yalbisu illa at-thayyib, tidaklah dia menggunakan pakaian kecuali yang baik. Tidaklah dia minum kecuali minum yang baik. Atau tidaklah apapun informasi yang dia terima oleh seorang mukmin kecuali dia hanya berusaha untuk mendengarkan informasi-informasi yang baik saja. Jadi orang mukmin tadi dia memang akan berusaha berada pada lingkungan yang baik. Dia akan bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik, sehingga karena lingkungannya adalah lingkungan yang baik, sahabatnya adalah sahabat-sahabat yang baik, maka insya Allah apa yang masuk, apakah dalam bentuk makanan atau informasi, niscaya adalah perkara-perkara yang baik. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin seperti halnya lebah tadi betul-betul bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Dan Allah telah menggambarkan, qul, katakanlah, kata Allah, la yastawil habith wat tayyib, tidaklah sesuatu yang jelek itu sama dengan sesuatu yang baik. Ya, walau a'jabaka kathratul habith, meskipun mungkin kadang-kadang ada yang membuat kalian takjub dari perkara-perkara yang jelek, tapi fattaqullah ya ulul albab, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wahai mereka orang-orang yang berfikir, la'allakum tuflihun, agar kalian ini termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Maka dengan kebaikan tadi, masya Allah, seorang mukmin tadi akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya, at-tayyib fi a'la ad-darajat, kebaikan itu berada pada derajat yang tinggi, sementara kejelekan itu ada pada derajat yang rendah. At-tayyib minal a'mal yuhibbullahi ta'ala, kebaikan itu akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya fa innallaha tayyibun, Allah itu baik, dan sesungguhnya Allah pun menyukai sesuatu yang baik. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin ya, khususnya misalnya dalam masalah makanan, dia betul-betul memperhatikan. Ada banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita supaya hanya memakan yang baik. Ada yang ayatnya dipanggil bagi mereka orang-orang yang beriman, bahkan ada yang dikhususkan ya, disebut rasul yang maknanya juga adalah untuk orang-orang yang beriman. Misalnya Allah berfirman dalam surat Mukmin ya, Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, ya wahai para rasul, kulu minat thayyibat, hendaklah kalian itu hanya memakan yang baik, wa'lamu ya wa'malu salihan, dan hendaklah kalian beramal saleh. Karena ternyata apa yang masuk dalam diri kita itu akan pengaruh dengan amalan kita. Kalau ada orang memasukkan sesuatu yang haram dalam dirinya, maka niscaya dia pun akan susah untuk melakukan kebaikan. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atas apapun yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Kepada orang beriman Allah pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman, kulu minat thayyibat ma razaqnakum, hendaklah kalian hanya memakan perkara-perkara yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi jangan sampai kita memakan sesuatu yang itu tidak thayyib ya, bahkan ditambahkan oleh para ulama halalan thayyiban. Dia satu sisi harus halal, kemudian yang kedua dia hendaklah kemudian memakan yang thayyib, sesuatu yang baik, seperti halnya yang dimakan oleh lebah tadi. Bahkan Rasulullah SAW ketika membacakan ayat ini, thumma dzakar rajul yutilus safar, ya, beliau SAW mengingatkan tentang ada seseorang yang dia ini ya seperti orang yang melakukan perjalanan yang panjang, kemudian yamuddu yaddaihi ilas sama, orang ini ya dalam keadaan musafir, yang mana musafir itu termasuk di antara orang yang insya Allah doanya ijabah. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit
Nah, ini termasuk adab dalam berdoa. Dia angkat tangannya, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, dengan nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika wa mat'amuhu haramun, ketika orang ini berdoa meskipun dengan cara yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi makanannya haram, wa masyrabuhu haramun, pakaiannya, minumannya juga haram, wal malbasuhu haramun, pakaiannya adalah pakaian yang haram, ya, dia dipenuhi oleh perkara-perkara yang haram, maka fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin orang ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanan yang baik ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi jangan sampai sekali lagi kita memasukkan perkara-perkara yang haram dalam diri kita. Apakah haram itu karena kita kemudian, ya, dari sisi zatnya? Jadi haram itu bisa dua. Pertama adalah karena zatnya, kemudian yang kedua haram itu bisa karena cara mendapatkannya. Ya, zat, ada banyak makanan-makanan yang haram. Misalnya makanan dari makhluk yang bertaring, atau makhluk yang mencakar, atau mungkin ya makhluk-makhluk yang hidup di dua alam misalnya, atau binatang-binatang yang menjijikkan dan lainnya. Ya, maka jelas haramnya. Nah, sekarang ada makanan-makanan yang asalnya itu adalah halal. Kambing halal, ayam halal. Tapi misalnya ada orang makanan yang ya halal tadi, cara mendapatkannya atau perlakuannya tidak dengan cara yang halal. Ya, ada mendapatkannya dengan mencuri, meskipun kambing maka menjadi haram. Oh, kambing tapi perlakuannya ternyata tidak dengan disembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya halal kemudian dia akan berubah menjadi haram. Maka kita harus betul-betul memperhatikan tadi kehalalan dari makanan. Setelah halal maka thayyibnya makanan kita. Ya. Boleh jadi mungkin, ya, bagi sebagian orang, apalagi pada usia tertentu, ada makanan-makanan yang halal tapi sudah tidak thayyib. Oh, ternyata kalau dia makan asam urat, kolesterol naik misalnya. Dia halal asalnya tapi kemudian tidak thayyib, dan ini dilarang dalam agama kita. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi memang akan ada, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zaman la yubali al-'abd bil halal akhadhal mal'am biharam. Akan ada memang suatu zaman yang saat itu manusia sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Ya, mereka makan, mereka mengambil harta atau apa tadi, tidak lagi seperti halnya lebah. Ya, perkara-perkara yang jelek yang tidak pantas pun untuk dimakan, untuk mereka ambil, akhirnya mereka ambil, bahkan dijadikan sebagai santapan mereka. Ya, padahal kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu daging pun yang tumbuh dalam diri kita yang itu berasal dari perkara yang haram, kecuali neraka itu lebih berhak untuk mendapatkannya. Maka artinya kita hati-hati, ya, apalagi makanan itu kita, ya, gunakan atau kita berikan kepada anak dan istri kita. Ya, sesuatu yang masuk itu akan besar pengaruhnya dengan akhlak. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap akhlak seseorang. Maka kalau kita ingin perhatikan, ada banyak kisah-kisah, Masya Allah, mereka orang-orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Mereka orang-orang yang sukses dalam artian selain dia mendapatkan bagian dari dunia, dia juga kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ketenangan dalam jiwanya. Maka hampir dipastikan mereka ini adalah orang-orang yang diberikan makan itu dari perkara-perkara yang halal dan thayyib. Jadi ini pelajaran pertama, ya, yang diberikan oleh lebah. Tapi kalau ada orang yang sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram, maka lam yubalillahu min aina udkhilahu an-nar. Niscaya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah pun sudah tidak lagi peduli dengan orang ini nanti dari pintu mana dia akan dimasukkan ke
neraka. Jadi sekali lagi kita perhatikan betul dengan apa yang masuk dalam diri kita, harta kita, apa yang kita makan, termasuk informasi yang kita dapatkan. Ya, kita harus berusaha hanya untuk memasukkan sesuatu yang baik. Dan Rasulullah perintahkan kepada kita, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat dekat kecuali hanya dengan seorang mukmin. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak kenal, kita tidak berakhlak baik dengan mereka orang-orang yang bukan mukmin atau bahkan mereka yang di luar Islam. Tapi kita kalau ingin menjadikan seseorang itu sebagai orang dekat kita, maka carilah mereka orang-orang yang beriman. Carilah mereka orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang ada pada sahabat kita akan besar pengaruhnya terhadap apa yang masuk pada diri kita. Ya, makanya beliau SAW itu sampai mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, kata beliau SAW, sangat tergantung dengan agama dari sahabat dekatnya. Maka falyanzur ahadukum may yukhallil. Hendaklah setiap kalian itu memperhatikan dengan siapa kalian bersahabat dekat. Kalau kita punya sahabat dekat, ya kalau dia memberikan makanan, insya Allah makanan yang halal, makanan yang thayyib. Kalau kita punya sahabat dekat, makanan berupa informasi pun insya Allah hanya akan informasi makanan juga yang baik. Karena seorang mukmin, apalagi mereka berada pada level keimanan yang tinggi, sampai pada level al-muttaqun. Ya, level yang paling tinggi itu adalah ketakwaan. Karena para ulama akan membagi. Ya, kata para ulama, tertibuddin, tertib dalam agama itu pertama Islam. Jadi muslim. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Ya. Dan Islam itu berkaitan dengan zahir kita. Ada orang misalnya sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saksikanlah dia adalah saudara muslim kita. Dan tidak perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana isi hatinya. Makanya pernah ada seorang sahabat itu yang membuat Rasulullah marah. Kenapa? Ketika dalam peperangan ternyata ada seorang musuh, ketika dia terjatuh kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sahabat ini tadi apa? Dia mengira, oh ini paling hanya tipuan saja. Akhirnya musuh ini pun tetap dibunuh. Sampai berita tadi kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah marah, apakah engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu bahwa sesungguhnya ini hanya tipu daya saja. Artinya Islam, Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Seorang sudah dengan tampilan zahir, dia melakukan rukun-rukun Islam. Ada orang sudah datang ke masjid ini sholat, ya sudah, dia saudara muslim kita. Tapi ingat, tidak semua muslim mereka itu betul-betul berada pada derajat kedua, yaitu sebagai seorang mukmin. Maka setelah Islam, derajat kedua yaitu iman. Tidak semua orang muslim betul-betul menjadi orang yang beriman. Ya, jadi iman itu adalah level kedua setelah Islam. Karena iman bukan hanya zahir, tapi al-iman tashhadu bil qalbi, dia harus betul-betul disaksikan dengan hati, wa qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan ditunjukkan dengan amal perbuatan. Jadi hati, lisan dan perbuatannya itu ya satu kesatuan yang utuh. Maka ini orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, dan iman ini pun ternyata itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan insya Allah siapapun, kata para ulama, yang mereka sudah termasuk di antara orang beriman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man kana fi qalbihi al-iman wal dharra dakhala al-jannah. Siapapun mereka yang dalam hatinya itu meskipun ada iman, ya ada iman meskipun hanya sebesar dzarrah, meskipun kecil, pasti orang ini akan masuk ke dalam surga. Ya, makanya para ulama ketika membahas, misalnya ada kitab judulnya Nidaur Rahman li Ahlil Iman, seruan Ar-Rahman terhadap Ahlul Iman. Maka di sana dibahas ya perbab ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman. Maka dalam muqaddimah pada kitab itu disebutkan, siapapun orang ketika Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, maka terpanggil dirinya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Ya, bulan Ramadan misalnya sudah sebulan berlalu,
Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata hati kita tergetar, terpanggil kita untuk melakukan puasa tadi. Maka insya Allah, kata para ulama, saksikanlah berarti ada keimanan dalam diri kita. Tapi sebagaimana kita ketahui, tidak semua muslim itu mereka berpuasa. Berarti ada masalah dengan imannya. Makanya sampai Allah berfirman, wa idz qala al-a'rabu, ketika orang-orang Badui ada yang mengatakan amanah, kami telah beriman kepada Allah. Maka kata Allah, qul lam tu'minu, katakan kepada mereka, kami belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan bahwa kalian itu baru menjadi seorang muslim. Jadi derajat Islam, Masya Allah, ini nikmat. Tapi tidak cukup dengan Islam, kita harus berusaha menjadi seorang mukmin. Karena orang muslim itu ada tiga. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang fasik, ada muslim yang munafik. Na'udzubillah, ya. Maka kita berusaha tadi menjadi muslim yang betul-betul mukmin. Adapun yang fasik, ya, yang fasik itu hati mereka beriman, lisan mereka beriman, tapi amal perbuatan mereka belum menunjukkan kalau mereka seperti halnya seorang mukmin. Ya, dan banyak itu kita tidak bisa membedakan ini dengan zahirnya saja ini betul orang, ya, mukmin atau tidak. Hanya KTP-nya saja Islam, tapi dia jauh dari tuntunan Allah dan Rasul. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang fasik. Dan na'udzubillah, ada lagi orang yang munafik. Yang munafik itu yang zahirnya seperti seorang mukmin, lisannya baik, perbuatannya baik, tapi ternyata hatinya menyelisihi apa yang dia lakukan. Ya, dia bukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar mengharapkan dunia semata, atau mungkin sebagian dari pandangan manusia. Ada riya, ada sum'ah dalam dirinya. Ya, maka artinya memang orang muslim tidak semuanya mukmin. Mukmin pun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu ada 70 cabang. Wa a'lahu, ya. Dan yang paling tinggi dari iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sementara yang paling rendah yaitu menghindarkan gangguan al-adza anit tariq, itu dari jalan. Ya, kafal adza anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Nah, maka setiap kita berusaha tadi untuk menjadi orang mukmin yang bertakwa. Orang mukmin, ya, takwa itu sama dengan ihsan, yang dalam dirinya itu sudah ada ihsan, yang betul-betul dia sudah, ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada muraqabah dalam dirinya. Makanya orang mukmin yang sudah seperti ini, mereka tadi akan berusaha betul-betul hanya memasukkan sesuatu yang baik dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lebah tadi, maka dikatakan sesungguhnya wa wada'at thayyibah, lebah itu tidaklah mengeluarkan kecuali sesuatu yang baik. Ya, maka seorang mukmin, al-mukmin la yakul illa thayyiban. Seorang mukmin pun tidaklah dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Apakah mungkin dengan lisannya? Apakah mungkin dengan tulisannya? Apakah mungkin dengan perbuatannya atau ilmunya yang dia keluarkan, kecuali hanya perkara-perkara yang baik. Ya. Maka seorang mukmin, apalagi urusan lisan sekarang ini kan sama dengan tulisan. Ini kan urusan keimanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa di antara kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah kalian hanya mengatakan sesuatu yang baik atau kalian diam. Ya, ini sifat seorang mukmin. Seorang mukmin tadi, ya, dalam masalah lisannya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia senantiasa menjadikan lisan itu berada di belakang hatinya. Ya, jadi seorang mukmin dikatakan fa idza arada ayyatakallam, ya,
Sesungguhnya inna lisanul mu'min wara'a qalbih, lisannya seorang mukmin itu ada di belakang hatinya. Fa idza arada ayatakallam bisyai', kalau dia sudah ingin mengucapkan sesuatu, tadabbarahu biqalbih, maka dia terlebih dahulu itu mentadaburi dengan hatinya. Thumma amdahu bilisanihi, baru kalau kemudian dia nilai, oh ini ada kebaikan dari apa yang ingin dia sampaikan, maka baru fa amdahu, dia sampaikan. Ya. Jadi ada dua hal dalam masalah lisan, kata para ulama. Kebaikan itu adalah kebaikan dari apa yang dia sampaikan, isinya. Kemudian yang kedua adalah kebaikan dalam cara menyampaikannya. Dan ini senantiasa ditadaburi. Jadi kalau kita ingin melihat kita ini orang mukmin atau tidak, maka setiap kita ingin menyampaikan sesuatu, tentu kita hanya ingin mengeluarkan yang baik. Sebagaimana halnya lebah tadi hanya mengeluarkan yang baik. Maka perlu ada hati yang mentadaburi. Dan kita berbeda dengan orang-orang munafik, karena lisanul munafik, sesungguhnya lisannya seorang munafik, amama qalbihi, itu berada di depan hatinya. Fa idza hamma bisyai' amdahu, kalau mereka punya keinginan tentang sesuatu, maka langsung mereka keluarkan bilisanihi, dengan lisannya. Walam yatadabbarahu bi qalbih, dan dia tidak mentadaburi dengan hatinya. Sehingga akhirnya apa? Lisannya seorang munafik, lisannya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak salahnya. Dan ini yang membuat banyak orang kemudian masuk ke dalam neraka. Ya, banyak orang masuk ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisan. Ya. Jadi lisan ini satu sisi memang adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, dengan lisan seseorang yang belum muslim tadi, dia membaca syahadat akhirnya menjadi seorang muslim. Dengan lisan, masya Allah, kita bisa merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran. Dengan lisan maka kita bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketika kita sampaikan tadi, maka masya Allah kebaikan dengan kebaikan itu akan datang. Bacaan Al-Quran, Rasulullah SAW jelas mengatakan, man qara'a kharfan minal Quran falahu hasanatun wa asyara ya hasanatun bi amthaliha. Siapa mereka yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, maka niscaya Allah akan berikan satu kebaikan untuknya. Bahkan kebaikan ini akan Allah Subhanahu wa taala kelipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu satu huruf. Walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam harfun, wa mim harfun. Masya Allah, baru membaca alif lam mim dengan lisan kita, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Belum kalau kita membaca Al-Fatihah, berapa huruf dalam Al-Fatihah. Belum kalau kita tambah lagi dengan bacaan Al-Quran, sebagaimana para ulama terdahulu yang kalau kita baca dalam kitab At-Tibyan Al-Adab li Hamalatil Quran, Masya Allah, ulama-ulama terdahulu mereka itu maksimal dalam 1 bulan sudah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, bahkan ya kebanyakan mereka itu biasa 7 hari, ada yang 4 hari, apalagi kalau sudah di bulan Ramadan. Betul-betul para ulama tadi itu sangat dekat dengan Al-Quran. Maka berapa banyak kemudian kebaikan yang datang karena lisan mereka. Begitu juga dengan zikir. Masya Allah, kita dari rumah sampai ke sini, jangan sampai kemudian kita ya tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan subhanallah, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan Allahu akbar, kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu kalau betul-betul kita renungi dengan hati kita, maka masya Allah keutamanya sangat banyak, menenangkan jiwa kita. Ya. Dan wa afdalul dzikr, seutama-utama dari zikir itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Belum dengan dakwah. Ya, dakwah ini man dalla ala khair, siapa mereka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, falahu ajrun mithlu man taba'ahu, maka dia akan mendapatkan kebaikan semisal orang-orang yang mengikuti dia. La yankuthu bihi syai'an, tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengikuti dia. Jadi kita tahu satu kebaikan, kita ajak orang lain untuk kebaikan tadi. Minimal misalnya di keluarga kita, kita tahu keutamaan dari qiyamul lail,
Maka ketika sepertiga malam yang terakhir kita bangunkan anak kita bangunkan pasangan kita misalnya, kita ajak mereka untuk sholat. Kita punya satu istri, 2 atau 3 anak, maka Masya Allah, kalau misalnya kita hanya bisa sholat 2 rakaat saja, dan kita ajak anak istri kita juga untuk sholat 2 rakaat, berarti dapat pahala ya, semisal 2 rakaat sholatnya istri, 2 rakaat dari sholat masing-masing anak. Kalau anaknya 3, istri 1, berarti sudah 4, tambah kita, berarti meskipun cuma 2 rakaat masing-masing sholat tadi, kita sudah bisa mendapatkan pahala semisal 10 rakaat sholat, karena dakwah, karena mengajak kepada kebaikan. Apalagi kalau kebaikan tadi kita sebarkan luas, sehingga banyak orang-orang mendapatkan kebaikan ya. Maka setiap orang yang punya kontribusi, bukan hanya yang menyampaikan secara lisan, yang menyampaikan melalui media sekalipun, itu juga dapat kebaikan ya. Maka Masya Allah, Allah puji mereka orang-orang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa mereka orang-orang yang kata Allah lebih baik lagi ucapannya dibandingkan dengan mereka yang berdakwah di jalan Allah. Wa qalu innani minal muslimin, dan mereka bangga mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Jadi lisan, Masya Allah, kalau kita lihat ini keutamaannya luar biasa ya. Tetapi dengan keutamaan yang luar biasa tadi, tentu kemudian resikonya, nah, sebagaimana halnya bisnis ya, peluang untuk sukses itu besar, tapi peluang untuk jatuh kepada kesalahan itu juga besar. Kalau kita misalnya mengajak orang kepada kebaikan, itu akan mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengikuti kita. Maka man dalla 'ala sayyi'ah, siapa kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang lain kepada kejelekan, falahu dzanbun mithlu man tabahu, maka orang ini pun juga akan mendapatkan dosa semisal orang yang mengikuti dia. Maka hati-hati kita tadi, bukan berarti kita semua yang kita ketahui itu harus kita sampaikan, tapi kita harus pilah-pilah. Disinilah hati kita, ilmu kita harus berperan. Ada orang datang misalnya tanya ke kita, Pak, di sini tempat maksiat di mana? Terus kita, bukankah Rasulullah telah mengatakan bahwa kita ini hendaklah senantiasa ya jujur, bahkan Allah perintahkan wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang jujur. Karena ilmu yang terbatas, kita langsung mengatakan, oh saya tidak bisa bohong ini. Tempat maksiat di mana, Pak? Oh, di sana. Kita hanya bilang di sana, sehingga orang ini kemudian pergi bermaksiat. Hati-hati, dosa maksiat orang ini, meskipun kita tidak melakukan maksiat, hanya sekedar menunjukkan tempat maksiat tadi, itu juga akan mengalir kepada kita, dan bahkan bisa menjadi dosa jariah. Ternyata dia apa? Kasih tahu lagi orang lain, di sana loh ada tempat maksiat. Terus ini, maka kita juga tadi lagi-lagi sebelum keluar sesuatu dari lisan kita, itu harus terlebih dahulu kita tadaburi, harus betul-betul kita renungi. Makanya dulu para ulama, Masya Allah, mereka ini ya betul-betul khawatir dengan masalah lisan tadi ya. Misalnya dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ma min syai'in ahaqqu bis-sijn minal lisan. Tidak ada, kata beliau, suatu perkara yang paling berhak untuk aku penjarakan kecuali lisan. Artinya harus jaga betul lisan tadi. Kalau memang tidak baik, diam, itu lebih utama. Bahkan sampai diucapkan oleh Abu Imran Al-Jauni, apa kata beliau? Sesungguhnya innama lisanu ahadikum, ya sesungguhnya lisan kalian tadi, ju'ilallahu lakum famun wahid ya wa udhnan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian itu hanya satu mulut ya, famun wahid wa udhnan, dan kalian punya 2 telinga. Setiap kita punya 2 telinga. Apa maknanya? Litasma akthar min antatakallam, supaya kita ini lebih banyak mendengar dibandingkan dengan bicara. Tapi kita punya satu mulut saja, kadang-kadang itu lebih banyak bicaranya dibandingkan dengan mendengar. Bukan berarti bicara itu tidak boleh, tapi kita harus yakin betul apa yang kita sampaikan itu adalah kebaikan ya. Tapi kalau ada orang dia banyak bicara dan apa yang dia sampaikan tidak ada isinya, dan orang sebenarnya bisa menilai kualitas seseorang itu dari apa yang dia sampaikan, Pak.
Ada orang menyampaikan sesuatu yang jelek terus. Ini menandakan itulah hati dan pikirannya. Ada orang ketika dia menyampaikan sesuatu, maka Masya Allah senantiasa penuh dengan hikmah. Ya, ada ilmu, ada faedah yang bisa diambil. Maka itulah apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Maka di Malang ini kami pernah ketemu dengan seorang mbah ya. Masya Allah, beliau sudah tua. Umurnya sekarang kayak 84 tahun. Tapi Masya Allah, kalau bicara sangat runtun. Beliau hafal 30 juz Al-Quran. Dan kalau bicara, maka selalu terselip ayat-ayat Allah. Selalu kebaikan-kebaikan. Bahkan kita sendiri malu ketika beliau bicara, itu kadang-kadang tanya, Ustaz, ini kan bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat ini, surat ini, begini dan begini. 84 tahun. Bahkan sempat kita tanyakan kepada anaknya, apa kata anaknya? Ya, ini ibu-ibu. Ibu ini kata, mbah ini, ya alhamdulillah sampai sekarang dari dulu istiqomah, qiyamul lailnya minimal kalau sedang sakit itu menyelesaikan Al-Baqarah. Dalam keadaan kurang sehat itu selesai 3 juz. Dan ini ternyata apa? Karena yang masuk baik, seperti halnya lebah tadi, memasukkan yang baik, bacaannya adalah bacaan yang baik, informasi yang masuk adalah informasi yang baik, yang dia makan adalah yang baik, maka yang keluar pun senantiasa perkara-perkara yang baik. Tapi kalau ada orang misalnya bahkan sejak kecil yang masuk sudah informasi yang tidak baik, makanannya pun juga yang tidak baik. Dan ini kan fitnah terjadi di zaman kita sekarang ini dengan media sosial yang mungkin kita kadang tidak tahu ya, apa yang dibaca, apa yang disampaikan. Ada banyak perkara-perkara yang tidak jelas. Maka kadang-kadang akhirnya apa? Yang keluar pun juga perkara-perkara yang sama. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sekali lagi ya menjaga lisan kita. Kalaupun ingin bicara hanya yang baik. Adapun kalau kathratul kalam, ada banyak orang bicara tapi yang dia sampaikan bukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bermanfaat, maka tadhhabu bimuru'atir rajul. Niscaya kemuliaan orang ini akan hilang, wibawa orang ini pun akan hilang, karena orang tahu, oh ternyata kualitas orang ini seperti ini ya. Yang dia keluarkan itu ya seperti halnya dalam teko. Kalau di dalam teko itu susu, yang keluar susu. Kalau dalam hati dan pikirannya yang ada adalah ilmu, kebaikan-kebaikan yang akan keluar itu juga kebaikan demi kebaikan. Ya, lebah tadi, kenapa kemudian yang bisa keluar adalah kebaikan-kebaikan, madu? Karena memang dia ketika makan, memasukkan sesuatu itu senantiasa yang baik. Ya, maka diam misalnya dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sukari, as-samtu yajma'ul rajul khaslatain. Ketika kita diam itu bisa menyampaikan kita pada dua perkara. As-salama fid dinihi, keselamatan dalam masalah agama kita, keselamatan dengan lisan kita, kemudian wal fahmu an sahibihi, dan membuat kita ini faham dengan siapa sahabat kita, kita ini berhadapan dengan siapa. Jadi diam itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Meskipun kita tahu hifdzul lisan asyaddul a'mal, ya, banyak diam, menjaga lisan ini adalah perkara yang sangat berat. Dikatakan oleh Muhammad bin Wasi', hifdzul lisan 'alan nas asyaddu min hifdzid dananir wad darahim. Bahkan menjaga lisan, ya, apalagi dari ngucapi atau membicarakan manusia lain, ini lebih berat dibandingkan menjaga dinar dan dirham. Jadi seperti halnya lebah tadi, maka seorang mukmin hanya mengeluarkan perkara-perkara yang baik, ya, dari lisannya, dari pikirannya, dari tulisannya, atau apapun amal perbuatan dia. Dan seorang mukmin menjauhkan dirinya dari banyak bicara perkara-perkara yang tidak bermanfaat, karena sudah menjadi, ya, fitrahnya man kathura qalamuhu, siapa mereka yang banyak bicara maka kathurat khati'atuhu, akan peluang salahnya itu juga semakin besar. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Ini hati-hati, Pak. Ya, ini sudah mulai. Ya, ada perkara-perkara yang tidak jelas. Kita share sana, share sini. Ada mungkin dengan lisan kita.
Ya, maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Innal abda yatakallamu bil kalimatin ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia menyampaikan sesuatu, bicara atau share tentang sesuatu yang tidak ada kejelasan padanya. Kita kan terhadap berita-berita itu kan jangan langsung percaya, tapi harus tabayun terlebih dahulu, harus cek dan recheck terlebih dahulu. Tapi kalau kita kemudian dapat suatu berita, kita belum tahu kebenarannya, langsung kemudian kita sampaikan, maka beliau SAW mengatakan sesungguhnya yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Orang ini bisa kemudian akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang lebih jauh dibandingkan dengan barat dan timur. Ya, padahal kita tidak tahu mana itu barat, mana itu timur. Maka seorang mukmin hindari bicara perkara-perkara yang tidak jelas. Hindarkan dirinya dari bicara perkara-perkara yang tidak manfaat. Apalagi ya bicara-bicara yang di sana ada riba, ngomongi orang. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Apalagi sampai kemudian fitnah. Ya, bedanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma al-ghibah? Tahukah kalian apakah yang disebut dengan ghibah? Maka kata para sahabat, Allah wa Rasul a'lam, tentu Allah dan Rasul lebih tahu. Maka kata beliau SAW, dzikruka akhak bima yakrah. Kalau kalian menyebut tentang saudaramu atas apa yang tidak disukai oleh saudaramu, ya, maka qil afa ara'aita in kana fi akhi ma'akul. Bagaimana kalau kemudian yang aku sampaikan tentang saudaraku yang dia tidak senang tadi itu memang ada pada saudaraku, si fulan itu begini dan begini. Nah, misalnya memang begitulah memang keadaan orang ini. Maka kata beliau SAW, kalau yang engkau sampaikan itu in kana fihi ma taqul, kalau engkau menyampaikan apa tentang saudaramu itu yang memang ada pada saudaramu, maka faqadik taftahu, berarti engkau sudah menghibah. Jadi hati-hati, meskipun memang begitu adanya teman kita, maka kita jaga lisan tadi dari ghibah. Adapun wa illam yakun fi, kadang-kadang informasi tidak jelas, kita bisa jadi ada dzan, praduga, atau bahkan menyampaikan tentang saudara kita apa yang tidak ada pada saudara kita, maka sesungguhnya itu adalah fitnah. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita perlu sekali lagi untuk jaga apa yang keluar dari diri kita, termasuk lisan kita. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang lisannya berada di depan hatinya. Kadang-kadang ketika bicara ada kedustaan, ketika menyampaikan sesuatu di sana mengandung kemaksiatan. Tapi kita harus tahu bahwa segala sesuatu ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Sesungguhnya janganlah kalian menyampaikan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu atasnya. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad, bahkan apa yang ada terbetik dalam hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang-orang yang karena tidak bisa menjaga lisannya, mereka pun menjadi al-muflis, orang yang bangkrut. Tahukah kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, atadruna al-muflis? Tahukah kalian siapakah mereka orang-orang yang bangkrut? Maka di antara para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, mala dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya perhiasan, ya. Maka beliau SAW mengatakan bukan seperti itu. Sesungguhnya al-muflis min ummati. Dan ini yang kita takutkan. Ternyata orang-orang yang bangkrut itu termasuk di antaranya adalah umat Rasulullah SAW, yaitu mayyati yaumul qiyamah bisalatihi, siapa mereka yang datang pada hari kiamat itu dengan salatnya, wasiyamihi, dengan puasanya, wazakatihi, dengan zakatnya, wayati syatama hadha. Tapi ketika dia datang, ternyata dia telah mencelah orang lain, dia telah menuduh orang lain, dia telah menzalimi orang lain, dia telah mengambil harta dari orang lain, dia telah menumpahkan darah orang lain, mungkin karena lisannya, wadaraba hadha, dia telah memukul orang lain, memukul perasaan orang lain mungkin dengan lisannya. Akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Ya,
Kalaupun kemudian tidak cukup kebaikan-kebaikan tadi, maka akhidha min khatayahum. Akhirnya apa? Kejelekan dari orang yang dia zalimi tadi itu diberikan kepada orang yang zalim tadi. Meskipun banyak ketaatan yang dia lakukan, maka hilang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi lebah tadi mengajarkan hendaklah kita selalu memasukkan yang baik dalam diri kita. Makanan, informasi itu yang baik. Kemudian yang kedua, lebah mengajarkan kepada kita hendaklah yang kita keluarkan dari lisan kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita juga perkara-perkara yang baik. Kemudian yang ketiga, lebah itu dia senantiasa menjaga jamaah, senantiasa bersama-sama. Dia tidak membuat kerusakan. Kalaupun dia hinggap di ranting, maka tidak menyebabkan ranting tadi itu menjadi patah. Dan begitulah keadaan kita di tengah masyarakat. Kita harus jaga persatuan di tengah umat ini. Ya, kita harus betul-betul berada di atas jamaah, karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sebagai sesama orang mukmin ini bersaudara. Ya. Dan kunci dalam persaudaraan itu ada dua kata para ulama. Pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah akhlak. Kalau kurang ilmu, tidak jarang kemudian ikhtilafiyah, khilafiyah. Ya, perbedaan-perbedaan furu' sesama kaum muslimin, kaum mukminin itu akhirnya disikapi dengan firaq, disikapi dengan perpecahan, dan ini bahaya. Ada banyak perkara-perkara yang asalnya ini adalah masalah fikih, bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Tapi ketika tidak punya ilmu, maka seakan-akan ditempatkan seperti rukun iman atau seperti rukun Islam. Kita mungkin tidak perlu menyebutkan, tapi kita tahu kan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Oh, seakan-akan karena beda urusan fikih, ya. Padahal Robnya sama-sama Allah satu, ya. Nabinya sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya sama Al-Qur'an, kiblatnya sama, salatnya sama 5 waktu sehari semalam, syahadatnya juga sama. Tapi mungkin ada nanti turunan-turunan yang sifatnya adalah fikih, yang para ulama mengatakan selama ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu memang sudah terjadi sejak dulu, ada khilafiyah, maka tidak boleh khilafiyah tadi itu disikapi dengan iftiraqiyah. Maka di sini perlu ada ilmu. Kita perlu tahu, oh ternyata di sini ulama ada yang punya pandangan seperti ini, ada yang pandangan seperti ini. Oh, kita memilih pandangan yang A misalnya. Tapi ketika kita tahu yang B ini ada dalil yang digunakan dari Al-Quran dan Sunnah, dan para ulama memang ada yang punya pandangan seperti itu, ya, dari para ulama-ulama terdahulu, maka sikap kita adalah menghargai dan tetap menjaga persaudaraan. Karena bukan masalah yang sifatnya firaq. Kalau sudah berbeda Tuhannya, tidak satu, kitabnya mereka meyakini, oh kitab Al-Quran kita berbeda misalnya, yang sekarang ini dianggap bukan Al-Quran yang asli, ya sudah kita firaq. Memang beda kita secara akidah. Kiblatnya sudah beda misalnya, ya. Mereka naik hajinya tidak lagi ke Mekah, ya sudah, berarti memang sudah beda. Nabinya kita meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Ternyata ada orang yang menganggap, oh enggak, ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka mereka punya nabi sendiri, bahkan mereka punya malaikat sendiri kata mereka. Maka berarti kita firaq. Tapi firaq pun tetap yang kedua, ini yang sering terjadi di tengah umat ini. Kita harus menyadari agama ini adalah agama akhlak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam banyak kita baca dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ya, bahkan kami juga Masya Allah itu ada satu kitab yang sangat menarik, judulnya adalah Akhlakun Nabi wa Adabuhu, akhlak Nabi dan adabnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan sesama kaum mukminin, dengan sesama kaum muslimin, bahkan termasuk dengan orang kafir sekalipun, akhlak beliau itu adalah akhlak yang sangat mulia. Ada banyak kisah-kisah orang-orang yang menzalimi beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam tanda kutip, ya, membuat sempat ada malaikat Jabal itu turun ketika beliau SAW itu berdakwah di Taif, kemudian ditolak, dilempari dengan batu dan kotoran. Malaikat Jabal datang menawarkan bantuan, ya, untuk menghancurkan orang-orang Taif. Ini malaikat yang tidak punya nafsu saja dalam tanda kutip itu geram gitu, ya.
ya menawarkan bantuan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa akhlak dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka ini adalah kaum yang tidak tahu. Bal arju ayyukhrijallaha min aslabihim may ya'budallah wa la yusyriku bihi syai'an. Tapi justru aku berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari anak keturunan mereka, dari tulang-tulang sulbi mereka, orang-orang yang hanya akan menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa artinya? Akhlak. Ada orang yang senantiasa meludahi Rasulullah SAW. Ketika orang ini sakit, siapa yang pertama menjenguk? Rasulullah SAW. Bahkan pernah dalam perang Najd itu dikisahkan ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW di saat Rasulullah sedang istirahat, dan Rasulullah waktu itu menggantungkan pedang beliau di suatu pohon. Ternyata apa? Orang ini dia langsung mengambil pedang Rasulullah, kemudian dia hunuskan, dan akhirnya sebelum dia menebas lehernya, Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad, Muhammad, man yamnu'uni, siapa yang sekarang akan mencegah aku dari membunuh engkau? Maka Rasulullah kemudian bangun dan Rasulullah katakan Allah, dan membuat orang ini terduduk, ya, sampai kemudian Rasulullah memanggil para sahabat. Dan yang menarik apa? Dalam kitab tadi itu disebutkan falam yu'aqibhu, Rasulullah itu tidak menghukum orang ini. Ada banyak sekali akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh beliau SAW, akhlak yang mulia. Dengan orang yang jelas-jelas mengancam jiwa beliau, berbuat jahat kepada beliau, itu tetap dibalas dengan kebaikan, ya. Apalagi kalau kemudian sikap terhadap saudara kaum muslimin hanya mungkin dalam perkara-perkara tertentu itu ada kesalahan, ada khilaf. Maka ada di antara salah seorang sahabat pernah dikisahkan dalam keadaan sedang sholat, ya. Maka ketika sholat, sahabat ini tadi itu bersin. Ternyata ada sahabat ketika bersin dari dalam sholat yang mengucapkan alhamdulillah. Ternyata oleh yang bersin dibalas lagi yarhamukallah. Terus balas-balasan ini dalam keadaan sholat, ya. Beberapa sahabat yang lain itu sudah mulai ya menepuk tangan mereka, ya, maksudnya menepuk, ya, ini menunjukkan tidak setuju, marah, ya, dengan sikap tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat, maka Rasulullah tersenyum kepada sahabat tadi mengatakan, siapa tadi di antara kalian yang mengucapkan begini dan begini? Maka sahabat mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kata sahabat tadi tanpa marah, dan aku tidak menemukan seorang guru pun yang lebih baik dibandingkan beliau. Beliau mengingatkan, ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya inna fis salat tasbih wa tahmid wa takbir. Sesungguhnya salat ini adalah tempatnya untuk tasbih, untuk memuji, mensucikan Allah, untuk memuji Allah, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada lisan manusia di dalamnya. Sudah selesai, ya. Dan Rasulullah tidak pernah ada satupun kisah, misalnya kita baca dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, kalau marah itu kemudian, ya, marah itu dengan emosional, ya, yang sampai kemudian, ya, mungkin kalau orang sekarang piring terbang misalnya, tidak ada itu. Tapi para sahabat mengatakan, kami bisa mengetahui Rasulullah SAW itu sedang marah atau tidak itu dengan perubahan wajahnya saja. Dan ketika marah bukan sekedar berubah wajah selesai diam pergi, tidak. Tapi beliau SAW, ya, selalu menyampaikan alasannya, ya. Beliau berubah wajahnya, kemudian beliau sampaikan, ya, seperti sahabat tadi, ada yang membunuh, ya, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, apakah engkau telah membelah, ya, dadahnya? Ada sahabat kemudian yang pernah dikisahkan membakar sarang semut, ya. Rasulullah kemudian apa? Memanggil para sahabat, berubah wajahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak kemudian berubah, tinggalkan, ya, sehingga para sahabat bertanya-tanya, ini kenapa? Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya la yubali ayu adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak pantas ada seorang yang mengazab dengan api kecuali pemilik api. Tidak boleh, ya. Apalagi kayak dulu kan pernah di Jordan, ya, beberapa tahun yang lalu, ISIS itu, ya, ada seorang pilot di kerangkeng, kemudian dibuatkan bulatan, disiram dengan bensin, kemudian dibuat garis panjang. Nah, misalnya pilotnya itu ada di ujung sana, maka
dengan meneriakkan Allahu Akbar, dibakar apinya berjalan sampai kemudian membakar pilot tadi. Tapi menyebut Allahu Akbar, ini bukan gambaran agama Islam. Semut saja yang dibakar Rasulullah tadi marah, ya tapi tentu marahnya Rasulullah itu berbeda dengan marahnya orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Maka disinilah akhlak. Maka dalam membangun jamaah, sebagaimana halnya lebah tadi, kita perlu punya ilmu, memahami bahwa memang ada perbedaan di tengah umat ini, ya. Kemudian yang kedua, dalam masalah perbedaan, dalam bermuamalah sehari-hari, bahkan bukan hanya dengan sesama saudara muslim, dengan orang non muslim sekalipun, maka utamakan akhlak. Bahkan beliau SAW mengatakan, sesungguhnya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus selalu ya belajar bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak ya keseharian beliau, mulai di rumah, dengan tetangga, dengan anak-anak, dengan pasangannya, dengan keluarganya, dengan orang-orang tua, ketika bermasyarakat, Masya Allah itu sangat lengkap, ya. Yang mana beliau SAW ini betul-betul berusaha ya untuk membangun ya persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Ya, ada kelembutan di sana dimunculkan, ada upaya untuk ta'awun, sebagaimana halnya ya lebah tadi. Lebah itu kalau satu lebah saja itu cuma sedikit, Pak. Dia punya madu itu kan cuma sedikit yang dihasilkan dari satu lebah tadi. Tapi Masya Allah ketika lebah tadi bergotong royong, ya dia kumpulkan madu-madu tadi, ini madu yang asli, Pak, ya, bukan yang menyebabkan gelas pecah, ya. Itu Masya Allah akhirnya jadi banyak. Nah ini juga ya terlepas dari kisahnya, wallahu ta'ala alam, ya ini kita mengambil hikmahnya saja. Di tengah umat ini sebenarnya dari lebah tadi kita juga bisa belajar. Ya, pernah dikisahkan ada seorang raja katanya mengatakan kepada umatnya, saya minta nanti malam, kata raja, semua orang itu membawa satu gelas madu, dan madu ini diletakkan dalam satu tong yang sudah saya sediakan di tanah lapang. Singkat cerita, di sebuah rumah ada yang berpikir, wah saya daripada cari madu, ya, dan cari madu itu susah, Pak. Ini sekali lagi madu yang asli. Ya, jadi cari madu itu susah, Pak. Ya, dia pikir, wah daripada saya bawa madu, mending saya bawa satu gelas air saja. Toh, ya air yang saya bawa tidak akan merubah madu yang dibawa oleh orang yang lain. Keesokan harinya apa yang terjadi? Ternyata tong tadi itu penuh dengan air. Semua orang punya pikiran yang sama. Nah umat ini dari lebah kita bisa belajar, ya, mendapatkan faedah kebaikan meskipun kecil, tapi kalau kita kumpulkan kebaikan-kebaikan dari banyak orang tadi, ya minimal kita kan diwajibkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, wahai mereka orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Setiap kita berusaha minimal membangun keluarga kita ini betul-betul sesuai dengan keluarga yang ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan terbangun masyarakat yang baik. Kalau masyarakat yang baik berkumpul menjadi masyarakat yang baik, bahkan bisa menjadi negara yang baik. Dan sunatullah, kami pribadi sebenarnya kajiannya S1, S2, bahkan 2 kali kami S2 itu kajiannya politik Islam. S3 pun kita mengaji juga politik Islam. Maka kita Masya Allah dalam Al-Quran di antara satu isyarat yang Allah gambarkan, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan bagi kalian itu pemimpin-pemimpin yang menunjukkan ke jalan kami. Lamma sabaru, kalau kalian itu bersabar di atas ilmu, bersabar di atas amal soleh, bersabar di atas dakwah, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kalian betul-betul beriman dengan ayat kami. Maka dari sini para ulama mengatakan sebenarnya pemimpin itu adalah cermin dari rakyat, cermin dari masyarakat. Maka sebenarnya dalam kajian politik, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, itu bukan fokus dengan ya pemimpinnya, tapi fokus bagaimana memperbaiki masyarakatnya. Mau sistem apapun, kalau masyarakatnya sudah baik, sunatullah, itu sudah bisa kita kaji.
insya Allah Allah akan berikan pemimpin yang terbaik. Tapi kalau masyarakatnya tidak mau memperbaiki diri, tidak ada dakwah di tengah masyarakat tadi, tidak ada juga upaya pendidikan ya untuk menyiapkan generasi-generasi terbaik di tengah umat ini, maka jangan pernah kita berharap mendapatkan pemimpin yang baik. Karena masyarakat tidak berubah, dan itulah gambaran dari pemimpin kita, adalah gambaran dari masyarakat. Jadi kebaikan yang sedikit kalau kita kumpulkan, insya Allah seperti lebah tadi akan menjadi kebaikan yang besar. Tapi sebaliknya, kalau kita kemudian mengumpulkan satu kejelekan, meskipun kecil, seperti air tadi, bukan airnya kejelekan, tapi artinya, berpikir, dakwah ini kan bukan urusan kita, ini kan tugas para ustadz saja. Akhirnya semua orang lepas tangan. Maka kejelekan yang kecil berkumpul dengan kejelekan yang kecil, niscaya akan menjadi kejelekan yang besar, dan pengaruhnya ini akan sangat jelek untuk umat ini. Padahal dengan dakwah kita, masya Allah, tadi akan menjadi umat yang, kita akan menjadi orang yang terbaik. Dengan dakwah bahkan umat ini bisa akan menjadi umat yang terbaik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kalian itu mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar, berarti harus dakwah. Dan bahkan kebaikan bukan hanya di dunia ini, dan kebaikan nanti pada yaumul qiyamah. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi suatu umat yang mengajak orang kepada kebaikan, ya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari yang mungkar. Faulaika humul muflihun. Niscaya demikianlah yang akan mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan kata para ulama, orang-orang yang paling beruntung yaitu ketika dia bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Asal kita dari surga, maka disitulah tujuan utama kita, bisa mudik kembali ke kampung halaman kita, ya. Fakunu min abna'il akhirah. Karena itu hendaklah setiap kita ini menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan kalian, kata Rasulullah SAW, menjadi budak-budaknya dunia. Ya, demikian kiranya bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ya. Dan insyaallah, ya, sekali lagi kita sampaikan, lebah tadi mengajarkan ada banyak sebenarnya pelajaran, tapi paling tidak 3 ini. Pertama, hendaklah senantiasa memasukkan yang baik dalam hidup kita. Makanan yang baik, informasi yang baik, lingkungan yang baik. Kemudian hendaklah kita mengeluarkan sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang baik. Ya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat, yang paling bisa berbuat baik untuk manusia yang lain. Maka masing-masing kita silakan, mana kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan lisan kita, dengan apapun, berikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga tadi, bangun jamaah, bangun kebersamaan. Yaddullahu 'alal jamaah. Sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas jamaah. Ya, bahkan termasuk kita sholat berjamaah ini perintahnya oleh Rasulullah supaya kita menjaga persatuan. Bahkan para ulama membuat kaidah, menunda menyampaikan sesuatu yang sunnah itu lebih utama dibandingkan menyampaikan sesuatu yang sunnah kemudian memunculkan fitnah, memecah belah masyarakat. Ya, maka kita hati-hati tadi. Perlu kita punya ilmu bahwa memang ada khilafiyah di tengah umat ini, dan perlu punya akhlak yang baik sebagaimana ditentukan Rasulullah SAW. Insyaallah persatuan, kebersamaan di tengah umat ini ya akan bisa kita jaga sebagaimana lebah tadi yang bersama-sama masing-masing melakukan meskipun sedikit kebaikan, tapi kebaikan tadi dikumpulkan, insyaallah akan menjadi gelombang kebaikan yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.